Yo guys, welcome to my channel. Dan ya, berhubung tahun 2020 ini hampir berakhir nih ya, gue akan ngelis tuh ya anime yang main karakternya itu overpower di tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ini lumayan ya, melimpah dan beragam tuh ya karakter utama yang overpower, para abang jago ya. Dan gue sendiri lumayan suka ya karakter utama yang overpower gitu ya, apalagi kalau menyembunyikan kekuatan aslinya gitu ya. Dan ya gak usah berbasa-basi lagi, berikut beberapa anime dengan 4 karakter yang overpower di tahun 2020 ini. Kamitachi Nihiro Wareta Otoko. Ini tipe isekai santai gitu ya, yang main karakternya tuh disukai banyak orang. Kebalikannya dari Kazuma yang malah jadi buronan karena banyak utang lah ya. Ryoma Takahashi itu udah meninggal di usia ke 39 tahun setelah menjalani hidup yang sulit dan berat. Dia itu mati kejedot lantai itu ya pas kerja. Sial banget ya. Dan 3 dewa memberinya itu kesempatan untuk berinkarnasi di dunia sihir dengan mengemban satu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidupnya di isekai nanti. Mereka memberi Ryoma kekuatan fisik serta kemampuan untuk menguasai semua elemen tuh ya. Air, bumi, api, udara, semua berubah semenjak ya. Dan saat ditransfer ke isekai ya, tubuhnya itu jadi bocil lagi ya. Ya namanya direinkarnasi ya kan, jadi bocil lagi. Dan dia pun mulai menjalani kehidupan yang tenang di isekai. Dan Ryoma ini memelihara slime tuh ya. Salah satu dari slime itu pasti ada Shirimuro ini ya. Dan dia akan bertemu dengan banyak orang yang baik kepadanya saat di isekai nanti. Kuma Bir. Kalian yang lolicon atau pedofil nih ya, pasti akan suka ini anime ya, karena ini anime banyak loli yang bikin diabetes dah dijamin. Yuna yang berusia 15 tahun lebih suka main VR RPG di rumah daripada melakukan hal-hal yang lain, termasuk sekolah tuh ya. Dia gak pergi ke sekolah, lebih main game, lebih milih main game, tapi dia menghasilkan uang gak kayak kalian para beban keluarga. Ketika ada pembaruan di game favoritnya, yaitu mendapatkan pakaian beruang yang kuat ya, Kuma ya, tapi ia itu tidak mau menggunakannya karena terlalu memalukan gitu ya. Tapi keadaannya itu memaksanya untuk menggunakan kostum beruang tersebut ketika ia tiba-tiba terseret ke dunia game isekai yang dia mainkan. Emang konsep isekai ini udah basi gitu ya, tapi gue tetap kawal harta tahta Yuna. Yuna ini murid dari Anos sama Saitama deh kayaknya. Bisa pakai pedang dari ranting kayak Anos dan punya kekuatan Kuma Punch kayak Saitama. Ampun Mbak Jago, siap Mbak Jago. Bofuri ini mirip kayak Yuna gitu dari Kuma Bear, temanya game gitu yang kayak cheater, tapi bedanya Maple sama Yuna ini Maple ini overpower tapi dibuat komedi, sama main karakternya si Maple ini polos ya, beda kayak Yuna itu kesannya kayak dewasa gitu ya, onesan. Nah setelah menerima undangan dari temannya Risa Shiromini atau Shelly ya julukannya, Kaeda Honjo ini mulai memainkan VR MMO New World Online sebagai Maple ya namanya samarannya, karena kurangnya pengalaman bermain game. Dalam artian itu dia itu masih newbie ya dalam dunia pergaman, yaitu menggunakan semua poinnya untuk pertahanan. Akibatnya gerakannya itu jadi lambat dan dia tak bisa menggunakan sihir dia. Namun Maple mendapatkan kemampuan yang disebut pertahanan absolut, kayak tamengnya Naofumi gitu ya, overpower tamengnya men. Dan saat sudah berada di game, Maple dan Shelly ini berambisi membuat sebuah party untuk menyelesaikan event-event yang ada di game ini. By the way, ini bukan anime isekai ya, ini anime pure anime game slice of life santai gitu. Kyoko no Suiri punya kekuatan regenerasi yang cepat, itu menurutku overpower sih ya. Kalau tangan kepotong bisa tumbuh lagi ya, kayak main karakter ini anime. Kotoko Iwanaga seorang perantara antara roh dan dunia manusia, bisa dibilang itu ratunya roh ya dia. Saat yokai yang mengalami masalah selalu datang berkonsultasi pada Kotoko ini. Suatu hari Kotoko ini bertemu dengan
Kuro Sakuragawa, seorang mahasiswa yang memperoleh kemampuan spesial setelah pada masa lalu itu ada insiden dengan yokai juga kayak Kotoko ini. Kotoko pun meminta Kuro untuk bekerja sama menangani berbagai masalah supernatural tuh ya ke depannya yang terjadi untuk melindungi orang-orang. Dan baru aja dapat kabar ya gue beberapa hari yang lalu kalau ini anime bakal lanjut ke season 2 nya coy, jadi tunggu aja ya. Kami Noto, main karakter ini polos ya tapi overpower sama kayak Buhuri gitu, tapi ini ceritanya lebih serius dan malah jatuhnya itu lebih dark anjir ya. Main karakternya itu dia nanti Yoru, seorang anak laki-laki yang menghabiskan sebagai besar hidupnya terperangkap di bawah menara misterius yang luas bersama teman dekatnya Rachel. Ia ditemani Rachel untuk menyusuri sebuah menara tersebut gitu ya. Namun terjadi beberapa kejadian aneh di dalam menara dan terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh keduanya ini. Nah, Rachel ini tiba-tiba masuk ke menara yang tinggi gitu ya, dan Yoru ini bertekad untuk masuk ke menara itu juga untuk menemui si Rachel di menara yang tinggi tersebut. Di season 2 nya bakal jadi badas nih main karakternya, kita tunggu aja ya. Kimi Sen, anak didik dari Kiritot ini mah fix, atau mungkin anak haramnya Kiritot sama si Asuna pengguna pedang ganda dan jubahnya pun itu sama-sama hitam anjir. Fix Iska ini ada hubungannya sama Kiritot. Anime ini bercerita tentang perang besar antara kerajaan dan Nebulis yang telah berkobar selama bertahun-tahun. Ksatria muda yang pernah menerima gelar terkuat dari kerajaan bertemu dengan putri dari negara Nebulis, negara sang rival ya. Meskipun mereka itu musuh bebuyutan ya, tapi kesatria itu terpesona dengan kecantikan sang putri. Nah, kebalikannya, sedangkan sang putri ini juga kagum dengan kemampuan dan jalan hidup kesatria tersebut. Di pertemuan pertama mereka berdua itu saling kagum satu sama lain dan mempunyai jalan pikir yang sama, yaitu untuk menghentikan perang yang tak pernah berakhir ini. Plunderer, main karakternya ini overpower tapi mesum ya. Kok gue pernah tahu ya main karakter kayak gini ya. Oh iya, persis kayak Meliodas anjir. Menceritakan tentang dunia dimana setiap orang itu memiliki angka yang bisa habis karena berbagai alasan ya, seperti kilometer yang dijalani dan jumlah pujian yang diterima itu bisa meningkat dan bisa menurun gitu ya. Bila angka tersebut habis, orang tersebut akan dihisap sama tangan black hole gitu ya. Ibu Hina telah menghabiskan angkanya dan udah keseret sama tangan black hole tadi. Dan untuk permintaan terakhirnya, Ibu Hina itu meminta Hina untuk mencari pria bernama Lix. Lix ini pendekar yang akan menghapus kegelapan dari dunia ini untuk menghapus perang-perang gitu ya di dunianya ini. Hina pun berambisi menemukan Lix sampai ke ujung dunia. The God of High School. Ya jujur aja gue kurang demen sama anime ini ya, kurang suka aja sama konsep ceritanya sama desain karakternya, gue agak risih aja sih ya. Itu hidung kok merah amat, pilek ya mas. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda dari Korea Selatan bernama Jin Mori yang memiliki keahlian dalam bela diri taekwondo semasa kecilnya, dilatih sama kakeknya ya. Karena suatu hari diadakan turnamen antara sekolah dan bela diri dunia untuk mencari petarung terhebat di negaranya. Pemenang turnamen ini dikabarkan itu dapat meminta satu permintaan apa saja yang ia kehendaki akan dikabulkan bila menang ya. Jin Mori ini mengikuti turnamen tersebut dan bertujuan untuk melawan orang-orang terkuat yang ada di turnamen ini. Jujutsu Kaisen, sumpah ini anime salah satu anime baru yang paling gua demen ya, dari konsep ceritanya, pengkarakterannya, openingnya, jos semua perfect ya. Fik ini anime favorit gue ya. Itadori Yuji seorang siswa SMA yang berbakat dalam atletik, namun ia ini tak tertarik dengan olahraga, justru bergabung dengan klub penelitian ilmu gaib. Nah, hari-harinya yang biasa yang seharusnya ia jalani berubah ketika roh kutukan itu muncul di sekolahnya. Usahanya untuk menyelamatkan teman-temannya satu klubnya itu membuat dirinya terikat dengan Sukuna, kutukan paling kuat yang pernah ada. Hidup Itadori kemudian berubah dari seorang pelajar biasa menjadi pembasmi roh kutukan ya. Dan anime ini mengingatkan gue kepada anime Naruto anjir. Mau ke Queen no Futeki Gousa.
Anos gak ada lawan sumpah ya, kalau diadu sama karakter-karakter yang tadi gue sebut ya. Anos mah levelnya udah kayak si botak Saitama nih. Kalau diadu sama Saitama menang siapa dah? Coba komen di bawah ya. Cuma pakai jari sama detak jantung aja musuh langsung koit sini. Sasuke sama ya. Ampun Bang Jago. 2000 tahun telah berlalu, Raja Iblis yang kejam baru saja bereinkarnasi. Anos Vortigod, sang Raja Iblis yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan segalanya. Anos ini lelah dan merindukan hidup yang damai. Ia pun memutuskan untuk berinkarnasi ke masa depan tuh ya. Nah, karena penasaran dengan kekuatan generasi di zaman yang damai, Anos ini masuk ke Akademi Iblis untuk melihat sendiri bagaimana kekuatan keturunannya di masa depan. Dan dia ini akan ngeherem tuh ya di sekolahannya, dan dia selalu diremehkan sama orang-orang, dianggap tidak pantas itu. Padahal mah ya gak ada yang bisa ngelawan si Anos ini, dan terlalu OP ya. Montan atau Gera, please nerf Anos. Ya itu saja anime yang main karakternya itu overpower di tahun 2020 ini. Mana karakter utama overpower di tahun ini favorit kalian, coba komen di bawah deh ya. Kalau gue suka Anos, Itadori sama Yuna, karena walaupun mereka overpower, mereka itu selalu santuy di setiap keadaan. Gue suka main karakter yang santuy ya. Dan ya jangan lupa like, bagi yang suka, subscribe, bagi yang mau share juga, dan bagi kalian video. Bye bye.